Halo semuanya, kembali lagi di Oblitz. Hari ini kita akan membedah sesuatu yang ada di depan mata kita setiap hari, tapi jarang kita pertanyakan secara kritis. Pernahkah kalian terjebak di kemacetan, menoleh ke kiri melihat Avanza, menoleh ke kanan melihat Xenia, dan menyadari bahwa kalian sebenarnya sedang melihat hal yang sama? Selamat datang di dunia Batch Engineering, sebuah istilah keren untuk sebuah praktik yang mungkin bisa kita sebut sebagai penipuan visual yang terorganisasi. Mengapa kita sebagai konsumen seolah dipaksa untuk membeli produk yang secara mekanis identik namun hanya dibedakan oleh selembar logo di grill depan? Mari kita bicara tentang dominasi. Di Indonesia, kolaborasi Toyota dan Daihatsu bukan sekedar kerjasama biasa. Ini adalah upaya sistematis untuk menciptakan ilusi pilihan. Saat Anda merasa sedang membandingkan dua merek, sebenarnya Anda sedang menari di dalam satu telapak tangan yang raksasa yang sama. Secara bisnis, ini adalah strategi jenius bernama Economies of Scale. Dengan satu jalur produksi di pabrik Astra Daihatsu Motor, mereka bisa memuntahkan ribuan unit untuk dua merek sekaligus. Tapi di balik efisiensi itu, ada sisi gelap yang jarang dibahas. Matinya urgensi untuk berinovasi secara radikal. Kenapa mereka harus repot-repot menciptakan teknologi revolusioner jika dengan mengganti bumper dan lampu saja orang Indonesia sudah berebut mengantri SPK? Inilah yang menyebabkan pasar otomotif kita terasa stagnan selama bertahun-tahun, terjebak dalam siklus ganti kulit yang membosankan. Mari masuk ke teori yang sedikit lebih berani. Apakah julukan mobil kaleng yang sering tersemat pada produk kolaborasi ini adalah sebuah ketidaksengajaan? Ataukah ini adalah hasil dari kalkulasi akuntan yang sangat dingin demi menekan biaya produksi serendah mungkin agar margin keuntungan bisa meledak? Dalam dunia manufaktur, setiap milimeter pengurangan ketebalan plat baja berarti penghematan jutaan dolar dalam skala produksi massal. Ketika kompetisi sejati ditiadakan karena perang saudara ini hanyalah settingan, standar kualitas tidak perlu dikejar setinggi langit. Cukup setinggi ambang batas minimal keamanan saja. Ini adalah bentuk monopoli terselubung. Di atas kertas, mereka adalah dua entitas berbeda yang bersaing merebut market share. Namun, di balik pintu rapat dewan direksi, mereka berbagi data, berbagi strategi harga, dan memastikan tidak ada satu celah pun yang bisa dimasuki oleh merek rival. Bayangkan jika Anda adalah pemain baru dari Cina atau Korea. Anda tidak hanya melawan satu merek, tapi Anda melawan satu ekosistem yang sudah mengunci hulu hingga hilir. Dari pabrik komponen, distribusi, hingga layanan purna jual, semuanya sudah dikuasai oleh satu payung besar. Lalu bagaimana dengan konsumen? Kita sering merasa bangga saat memilih varian yang lebih mahal dengan logo yang lebih bergengsi. Padahal, di bawah kap mesinnya, baut yang digunakan sama. Oli yang mengalir sama, dan darah teknisnya berasal dari rahim yang satu. Apakah kita benar-benar memilih karena kualitas, ataukah kita hanya korban dari psikologi massa yang sudah dikondisikan selama puluhan tahun? Kita didoktrin bahwa harga jual kembali adalah segalanya, sebuah doktrin yang sengaja dipelihara agar kita takut berpindah ke lain hati. Inilah cara mereka mengunci kompetisi sehat. Ketika masyarakat sudah terobsesi dengan nilai jual kembali, inovasi teknologi menjadi nomor 2. Kita lebih memilih mobil yang teknologinya gitu-gitu aja, asal nanti saat dijual harganya tidak jatuh. Dan siapa yang paling diuntungkan dari pola pikir ini? Tentu saja sang penguasa pasar. Pernahkah kalian berpikir mengapa fitur-fitur keselamatan tingkat tinggi seringkali ditahan atau hanya diberikan pada kasta tertinggi? Itu adalah taktik segmentasi yang kejam. Mereka tahu persis berapa banyak keamanan yang bisa mereka jual pada titik harga tertentu untuk memaksimalkan profit. Skema pemasaran satu atap ini menciptakan efek echo chamber. Media memuji, komunitas menjamur, dan akhirnya terbentuklah persepsi bahwa mobil ini adalah standar emas di Indonesia. Padahal standar tersebut mereka sendiri yang buat, mereka sendiri yang nilai, dan mereka sendiri yang rayakan. Mari kita jujur, di pasar yang benar-benar kompetitif, produk yang tidak berkembang pesat akan ditinggalkan. Namun di sini, dengan dua logo, satu produk, mereka menciptakan jaring pengaman yang sangat kuat. Jika satu merek goyah, merek satunya akan menopang. Tak ada celah untuk kalah. Seringkali kita mendengar pembelaan bahwa ini demi lokalisasi dan lapangan kerja. Memang benar. Tapi berapa harga yang harus dibayar oleh konsumen untuk efisiensi tersebut? Apakah sebanding dengan kualitas material yang kita dapatkan setiap kali kita menutup pintu mobil yang suaranya terasa kopong?
Konspirasi bisnis ini tidak memerlukan ruang gelap dan asap rokok. Ia terjadi di lantai pameran yang terang benderang, di brosur-brosur mengkilap yang menjanjikan kebahagiaan keluarga, padahal intinya adalah memindahkan uang kita ke sangkar korporasi dengan cara yang paling malas secara teknis. Inovasi seringkali lahir dari rasa terdesak. Namun, ketika Anda sudah menguasai lebih dari 50% pasar dengan produk yang secara fundamental sama, rasa terdesak itu hilang. Yang ada hanyalah rasa nyaman untuk terus memeras sapi perah yang sama tahun demi tahun. Lalu, apakah kehadiran brand-brand baru belakangan ini akan mengguncang kemapanan ini? Kita lihat saja. Namun sejarah membuktikan bahwa raksasa ini punya cara untuk tetap relevan, entah dengan strategi harga yang agresif atau dengan meluncurkan produk kembar baru lainnya. Pesan kami, jadilah konsumen yang kritis. Jangan hanya melihat logo yang menempel di setir saat Anda mengemudi. Mulailah melihat apa yang ada di balik plat bodi tersebut. Apakah itu hasil karya terbaik dari para insinyur atau hanya hasil kompromi maksimal dari para akuntan? Industri otomotif kita butuh udara segar. Kita butuh kompetisi yang memaksa setiap brand mengeluarkan kemampuan terbaiknya, bukan sekedar berbagi platform untuk menekan biaya. Kita berhak mendapatkan lebih dari sekedar mobil fungsional dengan kualitas minimalis. Jangan mau terjebak dalam skema pemasaran satu atap yang membuat kita merasa punya pilihan, padahal sebenarnya tidak. Dunia otomotif jauh lebih luas daripada sekedar pilihan antara tipe X atau tipe G yang mesinnya berasal dari pabrik yang sama. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan terus melanggengkan dominasi ini atau mulai berani melirik mereka yang benar-benar menawarkan sesuatu yang baru dan berbeda? Karena tanpa tantangan dari kita, sang penguasa tidak akan pernah merasa perlu untuk berubah. Ingat, setiap rupiah yang Anda keluarkan adalah suara yang kalian berikan untuk masa depan industri ini. Berikan suara kalian untuk inovasi, untuk kualitas, dan untuk kompetisi yang jujur, bukan untuk monopoli yang bersembunyi di balik dua logo berbeda. Terima kasih sudah menonton.